sayang. Iya. Maaf mengganggu waktunya. Iya. Tentang kegiatan produksi yang tante yang sedang jalani usahanya. Oh iya, usaha yang tante jalanin saat ini di bidang makanan. Jadi kita melayani ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pelayanan untuk makan karyawan. Jadi ada makan pagi, ada makan siang, ada makan malam. Ya, jadi semua yang berhubungan sama makanan untuk karyawan, tante yang nyiapin. Kenapa tante bikin usaha ini? Nah, karena tante hobi masak, ya hobinya masak dan hobinya ke pasar. Hobinya ke pasar. Jadi tante suka sekali kalau melihat bahan-bahan baku dari di dapur itu tante lebih suka. Kalau dibanding suruh ke mall, suruh milih, tante lebih suka ke pasar. Nggak tahu? Pasar. Nah, lebih suka ngeliat cabai, lihat bawang, lihat sayur mayur lah. Itu intinya senang tante. Kalau boleh tahu modal awal usaha ini? Sebenarnya kalau masalah modal ya, sebenarnya tante nggak ada modal. Karena intinya punya tabungan sedikit buat usaha. Jadi awalnya memang namanya catering perusahaan, kita pasti nyiapin untuk perabotan. Habis itu memang kalau untuk perusahaan tuh tante harus nyiapin modal dulu, karena dari perusahaan itu nanti kita setelah melayani dalam 1 bulan baru cair pembayarannya. Jadi otomatis harus nyiapin modal. Ya, karena usaha di bidang catering perusahaan, kecuali kita kalau buka rumah makan. Kalau buka rumah makan mungkin ya belanja hari ini nanti kita jual sudah dapat duit. Tapi kalau tante masak dulu, kita melayani dulu ke perusahaan, setelah itu baru dapat pembayaran selama 1 bulan kita di sana baru cair dananya. Oh iya nih tante, tadi kelupaan. Perusahaan ini tuh udah berdiri sejak tahun berapa? Tante sebenarnya bikin usaha itu sudah mulai di 2018 itu tante bikin CV. Tapi begitu CV selama 1 tahun tidak berjalan karena ternyata di Kerawang itu mengharuskan PT. Jadi bukan CV lagi. Jadi harus mendirikan PT dulu baru perseroan terbatas ya. Jadi secara hukum, secara ini semua terus selama 1 tahun nggak ada orderan sama sekali, tante beralih ke mendirikan PT. Setelah mendirikan PT 2019 tante ngontrak rumah untuk dijadikan dapur untuk usaha itu. Di akhir Desember tante baru dapat order dari perusahaan. Ya, itu. Jadi 2019 di Desember itu tante baru dapat orderan. Ini tante yang handle sendiri apa? Iya. Tante yang mulai awal untuk usaha ini. Tapi ya dibantu lah sama karyawan tante. Jadi sebelum dapat order tante memang sudah ngambil karyawan dulu untuk bantu. Kira-kira karyawan yang dibutuhkan di sini tuh dari awal berdiri sampai sekarang tuh ada berapa? Waktu awal tante merekrut karyawan itu cuma 3 orang. Dan puji Tuhan sampai dengan hari ini itu karyawan tante sudah 50 lebih. Kalau buat yang masarinnya begitu tuh ada media promosi sendiri dari tantenya atau? Ya, kita sebenarnya semua sih, maksudnya karyawan juga tante kasih tugas untuk memasarkan catering ini. Jadi brosur-brosur apa semua juga di IG juga kita jalan, di website juga kita jalan, kita promo juga di situ. Selain kita juga harus
memang banyak gandeng relasi-relasi kita supaya kita ingin banyak kenal untuk pemasarannya itu. Untuk pemasaran sendiri kita memang banyak keliling, maksudnya nawar-nawarkan ke perusahaan-perusahaan. Untuk omset di setiap menjalankan ini kegiatan ini tuh kira-kira berkisar berapa nih kalau boleh tahu? Kalau mungkin Karena ada pertanyaan, boleh, kalau enggak apa-apa, berarti nggak apa-apa ya, nggak dijawab ya. kalau pernah merasa rugi, Pernah. Pada saat awal tante mendirikan ini usaha ini di tahun 2019, tante baru dapat order. Setelah bulan Maret 2020 ternyata COVID melanda. Ya, di situ tante juga pasti rugi dong, karena perusahaan memang banyak yang, tapi dalam kurun nggak terlalu lama, cuma 2 minggu mereka sudah pada kerja di rumah kan, jadi otomatis karyawan-karyawan yang biasanya makan itu banyak, penurunan drastis karena COVID. Tapi itu berjalan cuma 2 minggu. Puji Tuhan banget, karena Tuhan baik banget. Jadi Mei deh sudah mulai ini lagi bagus. Tapi ya karena ini, kalau kita melayanin, karena kan banyak, apalagi kalau di bulan puasa ya, jadi banyak yang puasa sehingga ya tante harus ngeluarin uang lebih, maksudnya dari kantong pribadi, karena pada waktu bulan puasa apalagi awal COVID itu orderan cuman sedikit, tapi tante tetap harus ngasih THR buat karyawan. Itu otomatis ya gimana caranya, tante harus nyari duit untuk, karena haknya karyawan apapun tante harus komitmen, harus gaji karyawan. Walaupun COVID juga tante nggak ngurangin, walaupun banyak karyawan yang memang nganggur di rumah karena COVID. Melayanin 1 PT itu biasanya 400, itu awal COVID itu bisa cuma 80 porsi. Udah bayangin dari 400 sekian jadi 80 kan, berapa persennya itu langsung turun drastis. Tapi ya puji Tuhan itu nggak berlangsung lama sih, cuma awal-awal COVID. Tapi setelah itu kan langsung lebaran. Nah, lebaran itu karyawan tante kan sudah mulai lumayan banyak juga waktu itu, jadi harus merogoh ini kantong pribadi untuk bayar THR anak-anak gaji karyawan. Itu aja sih buktinya. Puji Tuhan untuk kesininya sih sudah jalan, sudah ini. kalau tante sendiri untuk memproduksi makanan ini tuh ada produksi dari alam kok, atau kalau alam kan ada biasanya pakai air, pastilah. Semua kan dari, ya kalau dibilang dari alam semua ya, kayak sayuran juga kan dari alam ya. Ya semuanya banyak kan dari itu sih. Ya. Dari kalau di tiap memproduksi ini kan pasti ada kendala, hambatan. Pasti banyak banget, namanya usaha, dimanapun usaha pasti rintangan apa semua pasti ada. Sampai dengan hari ini pun kalau mau cerita, waduh banyak banget rintangan usaha, usaha itu pasti lah, nggak mungkin nggak ini ya, pasti banyak rintangan. Tapi selagi ya kita ini lagi kuat menjalani, kita harus bersyukur karena semua kan kita Tuhan yang mau. Kalau kita jalan sendiri kita bisa, ya kan? Tapi selalu kita kuat karena Tuhan selalu ada bersama kita. Jadi apapun itu kita jalanin, yang penting kita selalu berbuat benar apa yang diajarkan. Tadi kendala udah. Sekarang kalau suka dukanya bersama karyawan selama menjalankan usaha, suka dukanya karena tante lebih ke ini ya, kalau sama karyawan itu saya berusaha sama karyawan itu nganggapnya bukan sebagai karyawan tapi sebagai keluarga sendiri. Jadi kalau misalnya apa-apa ya
ya ini saling bercanda, saling ini, apapun kondisinya. Kadang pastilah namanya pekerjaan, namanya usaha, ada kalanya mungkin kesalahan dari apa yang dijalani sama karyawan, tapi ya itu kembali lagi ya kita rangkul bareng-bareng, apapun kesalahan ya kita cari solusinya, gitu aja sih. Ini udah pertanyaan terakhir, suka duka yang terakhir. Semoga usahanya lancar. Amin, 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 amin. Terima kasih. Mohon maaf kalau di dalam wawancara ini ada kata-kata yang kurang berkenan. Sama, ya, sama-sama sayang.